Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Ifrana Syakira. Saya dan teman-teman saya kesini perwakilan dari SMK Cemika Bandung ingin mewawancara Om seputar tentang kewirausahaan. Apakah Om bersedia? Ya, silakan. Kita mulai aja deh sekarang wawancaranya. Poin pertama itu ada tentang latar belakang. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap dari Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Pratama Suwandi. Lokasi saya di Jalan Karangkineng Dalam, Kelurahan Cipedas, Kecamatan Sukajadi. Usaha saya di bakso seblak Pemaman. Yang pertanyaan kedua itu pengalaman kerja atau usaha Om sebelum ini tuh apa? Untuk pengalaman kerja sih banyak, seperti istilahnya di Tata Boga, terus saya pernah menjadi konsultasi di Bekasi di Lembaga Konsultan Kanker Indonesia. Nah, untuk fokusnya sih waktu kerja sebelum saya memulai usaha itu kerja di Tata Boga, seperti di kafe, di restoran, ya bantu-bantu istilahnya usaha orang lah. Terus yang selanjutnya, berarti pemilik dari atau pendiri dari usaha ini tuh Om sendiri atau kayak ada partner yang lainnya? Kalau untuk istilahnya wirausaha, saya sendiri karena istilah mulai dari nol. Nah, setelah istilahnya beranjak terus istilah usahanya meningkat, jadi semua keluarga saudara membuka cabang dengan nama brand ini. Kalau begitu, kapan usaha ini mulai berdiri? Untuk usaha ini berdiri dari tahun 2019 sampai saat ini 2022 sampai 2024 itu kita udah mencapai 7 cabang. Setelah sekarang 2025 cuma sisa 2 cabang karena kemarin terjatuh oleh corona. Berarti kalau untuk kan udah buka cabang nih. Kalau misalkan yang pertama kali buka lokasinya di mana? Untuk pertama lokasi kita waktu itu jadi sewa tempat untuk di Jalan PH Mustofa untuk cabang pertamanya. Setelah istilahnya dipikir-pikir adanya online, adanya ini, kita ya ada keinginan dapat istilah sewa ke orang lain, lebih baik di rumah sendiri, yaitu saya numpang di rumah nenek. Awalnya numpang di rumah nenek, usaha ikut di rumah nenek, tapi saya yang istilahnya yang berjalannya gitu di usaha ini. Alhamdulillah sampai saya saat ini masih bertahan dan sekarang punya rumah sendiri di rumah sendiri di sana. Berarti kalau karyawan itu banyaknya dari keluarga sendiri. Untuk karyawan kita dulu di sini dibantu sama keluarga, semua saudara, terutama ya adalah saudara-saudara yaitu dari ibu ya, berarti dari ibu karena lokasinya di sini semua kayak bibi, terus istilahnya sepupu, ponakan sama adik lah, ibu gitu ya, yang terpenting itu ibu. Tanpa istilahnya seorang ibu, saya juga nggak akan seperti ini gitu ya. Kuncinya semua usaha saya emang dari saya, tapi yang berjalan untuk mengawasi di warung itu ibu gitu. Kalau saya cuma yang istilahnya memberikan arahan dan istilahnya yang produksinya, yang belanja ke pasar gitu. Sampai saat ini ya alhamdulillah ibu pun masih bertahan gitu. Kalau untuk saudara udah pada enggak, dilanjut oleh karyawan ya yang membutuhkan. Waktu itu sampai ada 7 orang untuk satu outlet. Kalau sekarang karena usahanya lagi agak sepi-sepinya, sekarang paling cuma ada 2 orang 3 orang. Berarti kalau gitu totalnya dari semua cabang itu ada berapa karyawan? Kalau ditotalin? Kalau untuk saat ini ya, karena kan ada 2 cabang ya, yang di Sukajadi sama yang di Gatot Subroto yang jaga itu ada 3 orang, di sini ya 3 orang juga itu.
Berarti totalnya ada 6 ya Om. Terus kalau kayak gitu, gimana awal mulanya usaha ini tuh berdiri? Awal mulanya Ya. panjang kalau dijelasin sih. Secara garis besar aja. Sebenarnya saya tata boga dulu waktu istilah kerja di orang lain nggak ada dari bidang bakso ataupun seblak. Kebanyakan Western, Chinese sama Indonesia food ya. Sebelum bakso saya istilahnya ngejar angkringan dulu. Angkringan kayak isang Western, Chinese food, makanannya di Pujasera. Nah, kenapa di bakso? Ada kakeknya istri memberikan amanat kepada saya waktu saya lagi buka Chinese food, yaitu dulu waktu tahun 90-an almarhum tuh buka di Cemara dengan brand namanya Bakso Dia Ojolali. Nah, masih ada beliau memberikan amanat karena dari cucu dan anaknya nggak ada yang berjalan lancar usaha dari baksonya, padahal udah diberi ilmu. Nah, saya diberikan amanat teruskan usaha kakek. Dulu kakek punya usaha dari bakso. Nah, saya diberikanlah ilmunya, diberikan resepnya. Nah, saya terus Islam. Padahal saya nggak punya ya ilmu bikin baksonya nyetaknya gimana. Keburu dia meninggal. Nah, saya buka bakso dengan istilah ya adonan yang diberikan waktu masih ada dia gitu. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. Itu. Berarti kan yang pada awal itu nggak punya pengalaman apa-apa nih tentang bikin bakso. Sampai pada akhirnya berani buat ngambil resiko itu, motivasinya apa? Motivasinya sih karena saya udah berkeluarga. Jadi bagaimana untuk menghidupi keluarga yaitu anak istri, itu aja sih. Kalau waktu awal-awal ngebangun usaha ini, kira-kira tantangan apa aja yang pernah dihadapi? Kalau tantangan banyak ya, takut gagal, terus istilahnya apa namanya tuh ya takut rugi. Tapi kalau misalnya kita nggak coba, kita pun nggak akan tahu ya. Tapi ya alhamdulillah, kadang karena kan kita fokusnya di online. Kalau misalnya orderan lagi banyak, driver nggak ketampung kayak seperti dulu, sampai driver banyak istilah ngedumah ke istilah yang karyawan, sampai istilahnya ya karyawan ngadu lah, sampai driver bilang ke karyawan, bilang istilahnya kata-kata kasar lah, seperti contoh kecilnya ngeblok lah, anjing lah ke karyawan, sampai saya yang turun sendiri untuk menghadapi si driver itu sih. Terus kira-kira dari awal ngebangun usaha ini sampai sekarang, perubahan apa aja yang udah dirasain? Untuk perubahan sih ya alhamdulillah, saya dulu nggak punya apa-apa, hidup pun hanya istilahnya numpang di rumah orang tua sama di rumah nenek ya. Setelah istilahnya menjalankan usaha ini selama 1 tahun lebihan, kurang dari 2 tahun, saya memutuskan karena istilah nenek menawarkan rumah untuk istilah dicicil. Alhamdulillah sampai saat ini sudah lunas rumah. Itu sih perubahan yang saya rasakan. Dari awalnya saya nggak punya apa-apa sampai sekarang saya punya rumah, bahkan usaha pun meningkat jadi punya kosan dan istilah toko layangan dan toko PS. Hai, nama saya Talita Putri Dwi Aini. Saya dari kelas 11. Di sini saya akan mewawancarai Om Candi. Oke Om, ada sekarang ke poin kedua tentang pembahasan produk. Apa bidang usaha yang dijalankan Om saat ini? Untuk bidang usaha kuliner, brand kita itu bakso seblak Pamaman. Jadi ada produk bakso dan seblak. Oke. Terus yang keduanya, apa produk yang ditawarkan di sini Om? Selain bakso. Untuk produk yang ditawarkan
bakso, seblak dengan istilah berbagai variasi dan ada minumannya gitu ya. Kita fokus sebagai jualannya itu di online, di Shopee, GoFood sama GrabFood, bahkan Maximfood gitu ya. Jadi yang offline-nya mah karena istilah tempatnya ngumpet gitu ya di gang, jadi kita fokusnya di online. Oke. Keunikan atau inovasi khusus dari produk Om sendiri apa? Nah, kalau untuk istilahnya keunikannya produk di brand kita tuh beda sama produk usaha orang lain gitu ya. Ada istilahnya seperti ini. Kan biasanya kalau yang jualan bakso ya bakso, kalau yang jualan seblak ya seblak. Kalau di kita tuh digabungkan bakso seblak. Jadi ada menu bakso, ada menu seblaknya juga, bahkan varian kuahnya pun berbeda-beda. Misalnya contoh kecil, kita kan baksonya tuh di sini ada 9 item. Ada bakso kecil, bakso urat, bakso cincang, bakso mozzarella, bakso mercon, terus bakso beranak tidak pedas, beranak pedas, bakso telur, bakso iga, tulang iga ya. Nah, untuk variasi kan biasanya kalau tukang bakso tuh kuahnya ya kuah bening gitu ya, kuah baksonya gitu. Kalau di kita tuh ada 3 variasi, kuah bening ya kuah bakso, kuahnya bisa pilihan kuah seblak mau level berapa, dan ada kuah kare. Jadi variasinya ada 3. Si customer kalau misalnya pesan bakso tuh kuahnya mau kuah apa nih, kita menawarkan ada 3 produk kuah, ada kuah bakso, kuah seblak, dan kuah kare. Nah, untuk istilahnya toppingnya pun kita di sini bermacam-macam toppingnya ya. Seperti ada kan kalau orang lain biasanya bihun sama kue tiaw sama mie aja. Kalau kita di sini ada kue tiaw, ada mie golosornya, tergantung misalnya keinginan si customer gitu. Kalau untuk istilah seblak kita di sini di aplikasi ada 32 menu untuk seblaknya aja. Itu tergantung. Keunikan yang misalnya kebanyakan orang pesen tuh di sini seblaknya seblak berontak. Ya, harganya terjangkau lah di aplikasi. Oke, udah ya Om, poin 2 sudah selesai. Halo, perkenalkan nama aku Windy. Sekarang aku mau mewawancara Om Sandi tentang poin ketiga, yaitu target pemasaran. Oke Om, kita langsung aja. Yang ke-1 itu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh Om? Untuk target pemasaran saya sebenarnya untuk target kita menengah ke bawah. Kalau untuk Islam menengah ke atas mungkin kasihan yang bawah ya. Jadi untuk target kita menengah ke bawah dengan istilah produk satu porsi banyak tapi murah gitu. Untuk pemasarannya kita berjualan misalnya di online Shopee, Grab sama GrabFood, GoFood, ShopeeFood yang tadi saya jelaskan ya. Untuk pemasaran kita kok bisa sampai terkenal sih? Lewat apa? Nah, saya selalu posting di Facebook, saya selalu posting di TikTok sama di IG. Itu sih, nggak ada pembayaran istilahnya iklan istilahnya ya. Banyak kan orang lain nawarin mau iklan ini aplikasi situs itu, saya enggak. Saya istilahnya oleh pribadi sendiri untuk mengiklankan di Facebook saya, di IG saya sama TikTok saya, itu aja sih. Berarti target pemasarannya itu kalangan menengah ke bawah. Kedua, media apa saja yang digunakan untuk promosi? Ya, untuk media yang tadi Facebook, TikTok, sama Telegram, itu aja. Termasuk ke media-media online ya. Oke. Ketiga, apakah usaha ini menggunakan pemasaran online? Iya, pemasaran online yaitu Shopee, GrabFood sama GoFood. Oke, berarti poin ketiga udah selesai. Halo, nama aku Mbak Zonita Marliana. Di sini aku mau mewawancarai Om Sandi di poin keempat. Oke Om, di bagian poin keempat
Siapa target konsumen utama usaha ini? Target apa? Siapa target konsumen utama usaha ini? Target konsumen. Untuk target konsumen ya siapa yang berminat gitu ya kepada usaha produk saya, ya saya istilahnya kita apa namanya, kita buatkan gitu. Karena kalau misalnya kita walaupun kita jual tapi si konsumen tidak berminat, ya mau gimana gitu ya. Ya siapa yang berminat aja kita pasti saya melayani dengan semaksimal mungkin. Ya targetnya yang tadi poin yang kita bahas, poin ketiga, poinnya misalnya target kita menengah ke bawah. Kalau yang istilahnya target istilahnya menengah ke atas, yaitu nilai plus kita gitu istilahnya. Alhamdulillah berarti menengah ke atas masuk juga gitu, walaupun produk kita murahan gitu. Poin selanjutnya, dari daerah mana saja biasanya konsumen berasal? Yang kebanyakannya, Iya. untuk kebanyakan konsumen yang berbelanja untuk daerah cabang ini aja ya, Sukajadi. Untuk cabang Sukajadi kebanyakan orang yang pesen tuh sebenarnya mahasiswa Islam yang di Cimuluit gitu ya, kayak yang di Dago tuh Bagus Ismail. Kebanyakan konsumen kalau saya nanyain ke driver, Pak ini orderannya kemana, kebanyakan Cimuluit sama ke Dago. Bahkan dulu Rancamanyar, terus istilahnya apa, Banjaran sempat pernah order ke sini juga. Jadi kalau sistem online tuh nggak dilihat istilahnya dekat istilah jauhnya sebenarnya. Jadi di online mana nih yang ramai, yang unggul, pasti istilahnya dia lebih tinggi di atas. Poin selanjutnya ada bagaimana cara usaha ini menjaga kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan kita, jadi walaupun kita misalnya di ship, terus istilahnya gonta-ganti karyawan yang membuat produk di warung ya istilahnya di dapur. Jadi setiap ada takaran, membuat seblak level 1 untuk takaran gramasi istilahnya bumbunya segini ada. Jadi udah ada apa SOP-nya lah gitu untuk setiap produk. Oke, selanjutnya ada poin kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansan untuk menanyakan poin kelima kepada Om Sandi. Pertanyaan pertama, berapa rata-rata omset per bulan? Untuk omset per bulan, untuk omset per bulan dari 2021 kita stabil ya. Stabilnya di harga omset 1 bulan kotor gitu ya. Untuk omset kotor tuh 70 juta 1 bulan. Kalau bersihnya udah bayar karyawan, udah istilahnya ini ya, saya pribadi nyampe pegang 30 juta ada 1 bulan bersihnya untuk saya sendiri. Pertanyaan keduanya, kapan usaha mulai menghasilkan omset yang stabil? Untuk omset yang stabil dari tahun 2021 sampai 2024. Kalau untuk saat ini kita lagi ada penurunan. Pertanyaan ketiganya, apakah omset cenderung meningkat, menurun, atau stabil dalam setahun terakhir? Untuk tahun sekarang kita ada penurunan. Omset yang dulunya mencapai 70 juta, paling untuk tahun-tahun sekarang 2025 ini 1 bulannya kita cuman mencapai paling tinggi paling 20 juta. Oke, pertanyaan terakhir nih, apakah ada target omset untuk tahun depan? Kalau untuk target sih kita sebenarnya namanya usaha pasti harus ada target ya.
Ya mudah-mudahan kitanya tetap bertahan, kita sehat. Ya kitanya sehat, masih bertahan usahanya. Ya target untuk bulan depan sih, ya tahun depan kita 1 bulan harus mencapai 30 juta bahkan lebih. Jangan sampai istilahnya merosot seperti tahun sekarang. Sudah, bagi saya cuman sekian. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya dan kelas 11 SMK Cemika. Oke, karena teman-teman saya sudah membacakan semua dari poin-poin pertanyaan yang telah kami buat. Terima kasih kepada Om Sandi karena telah bersedia untuk diwawancarai dan menjawab semua pertanyaan dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata maupun tindakan yang kurang enak dari kami semua selama melakukan wawancara. Semoga usahanya ke depannya semakin maju, cabangnya semakin bertambah banyak, dan semoga target yang diharapkan Om Sandi selanjutnya tercapai. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.